Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga ugal-ugalan satu unit mobil di kota Medan menabrak pohon dan pembatas jalan. Seorang pelajar di Rantau Prapat Labuhan Batu hanyut di Sungai Bila saat berenang bersama teman sekolahnya. Sidang dugaan kasus pembiaran penganiayaan dengan terdakwa AKBP Achirudin Hasibuan kembali dilanjutkan. Jaksa penuntut hadirkan korban Ken Admiral serta barang bukti senjata laras panjang. Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang lanjutan AKBP Achirudin Hasibuan dalam dugaan kasus pembiaran penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap Ken Admiral. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum hadirkan korban Ken Admiral serta barang bukti senjata laras panjang organik milik Polri yang digunakan saat penganiayaan terjadi. Sidang lanjutan kasus pembiaran penganiayaan dengan terdakwa AKBP Achirudin kembali digelar pada Senin siang dengan agenda saksi. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum menghadirkan korban Ken Admiral dan rekannya Rio sebagai saksi. Dalam sidang lanjutan, jaksa juga menghadirkan satu pucuk senjata laras panjang yang digunakan Achirudin untuk menakut-nakuti Ken Admiral saat penganiayaan terjadi. Senjata ini sempat disimpan terdakwa saat kasus ini terbongkar, dan Achirudin mengeluarkan senjata replika untuk mengelabui petugas saat penggeledahan. Kalau yang dihadirkan jadi ada beberapa barang bukti, diantaranya replika dan senjata organik dari Polri. Karena awalnya tersangka mengatakan bahwa barang bukti itu replika, namun seiring dengan berkembangnya penyidikan ternyata ada senjata organik yang asli. Itu yang kami tampilkan di persidangan, nanti akan dibuktikan. Yang di Johan JPT kan termasuk replika, apa yang asli itu, Pak? Yang diperlihatkan tadi senjata asli, senjata organik Polri. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Joko Situmeang menyatakan tidak mengajukan eksepsi karena banyaknya perbedaan keterangan Ken Admiral dengan yang tertulis di berita acara pemeriksaan. Banyak dalam BAP keterangan yang tidak sesuai. Tadi rekan-rekan media sudah dengar sendiri bahwa dari awal dengan gampang saudara korban menyatakan bahwa Raja Siregar yang memegang senjata, dan sampai tanggal 9 Mei baru tiba-tiba diubah BAP tersebut dengan tidak mengatakan siapa yang pegang senjata. Tetapi dalam persidangan dengan gampang juga mengatakan bahwa Nikola yang memegang senjata. Kasus ini menjadi perhatian publik sejak video penganiayaan di rumah keluarga AKBP Achirudin Hasibuan beredar pada 25 April 2023. Perkelahian ini menyeret AKBP Achirudin Hasibuan ke sidang kode etik dengan putusan pemecatan, namun hingga kini masih tahap banding. Selain itu, AKBP Achirudin juga didakwa penganiayaan yang dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dan 2, Jungto pasal 56 ayat 2 KUHP. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Tindak kejahatan begal di Medan, Bobi Nasution membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Begal yang terdiri dari beragam unit satuan kerja. Nantinya Satgas Anti Begal akan berpatroli di ruas jalan yang dinilai rawan serta merazia kelompok pemotor yang membawa senjata tajam. 2 bulan terakhir masyarakat Kota Medan dihantui oleh tindak kejahatan begal. Masyarakat resah dan berharap pemerintah dapat segera mengatasinya. Untuk menjawab keresahan masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution membentuk Satgas Anti Begal yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta Kepala Lingkungan. Nantinya tugas yang dilakukan Satgas Anti Begal yaitu berpatroli pada malam hari di wilayah rawan begal, merazia kelompok sepeda motor yang membawa senjata tajam serta ronda secara intensif di permukiman warga. Ini apel tadi juga memperkuat seluruh jajaran
Sebelum membentuk Satgas Anti Begal, Bobi juga melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik. Ia mendukung aparat penegak hukum menembak mati begal sadis. Menurutnya tembak mati hanya boleh dilakukan oleh kepolisian jika hal itu dirasa perlu. Ya kalau memang diperlukan ya tetap menyampaikan itu kepada pihak kepolisian ya. Yang kita bilang di tembak mati tegas itu adalah untuk unsur penegak hukum, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong oh ini masyarakat nanti enggak. Pada Sabtu malam, Satgas Anti Begal menangkap 6 orang dari 2 tempat di perbatasan Medan Binjai serta Medan Deli Serdang. Saat digeledah, tim Satgas menemukan senjata tajam seperti pisau serta panah beracun. Begal di Medan bukan hanya merampas barang berharga milik masyarakat. Mereka juga dikenal tega, melukai hingga membunuh korbannya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Informasi lainnya untuk Anda, setelah adanya kabar kematian seorang bocah yang diduga karena rabies usai digigit anjing, Dinas Peternakan Bidang Pusat Kesehatan Hewan menyuntikkan vaksin anti rabies ke sejumlah anjing di Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang. Sebanyak 50 ekor anjing di Desa Penungkiran Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang disuntik vaksin rabies oleh anggota Dinas Peternakan Bidang Puskewan pada Senin pagi. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti adanya seorang bocah yang meninggal dunia diduga akibat digigit anjing hingga terjangkit rabies. Sebelum menyuntikkan vaksin rabies, anggota Puskewan terlebih dahulu menyosialisasikan terkait kesehatan hewan peliharaan kepada pemiliknya, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Suntik vaksin tidak hanya diberikan kepada anjing yang terpapar rabies, namun juga diberikan kepada anjing yang sehat. Setelah laporan kami dapat, kami akan turun untuk melakukan vaksinasi rabies untuk di anjing-anjingnya yang sehat. Dan untuk anjing yang menggigit itu harus diisolasi, atau dirantai. Lebih baiknya dikandangkan, karena kalau anjing yang positif rabies setelah menggigit beberapa hari kemudian sekitar 1-2 minggu itu biasanya anjing tersebut mati. Nah, anjing yang mati itu sampelnya harus diperiksa di laboratorium Balai Veteriner Medan. Warga diimbau melapor ke puskesmas dan kepala desa setempat jika terkena gigitan anjing, apalagi yang terjangkit rabies. Penanganan pertama jika terkena gigitan anjing yaitu segera mencuci bekas gigitan dengan deterjen. Kemudian periksalah kesehatan ke puskesmas terdekat dan segera minta suntik vaksin anti rabies. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah sehingga dapat mengancam keselamatan warga. Agar tetap bisa dilalui oleh kendaraan warga, secara swadaya memperbaiki jembatan dengan bahan material seadanya. Sudah 2 tahun jembatan yang menghubungkan 2 desa di 2 kabupaten rusak parah. Kendaraan yang hendak melewati jembatan Pagurawan Tebing Tinggi yang berada di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai harus ekstra hati-hati bila mereka tidak mau jatuh ke sungai. Kendaraan melintas secara bergantian, namun harus dipandu oleh warga. Lantai jembatan yang berlubang serta besi yang keropos untuk sementara diperbaiki warga secara swadaya. Warga menambah lubang dengan batang kelapa. Namun bahan material tersebut tidak dapat bertahan lama. Warga semakin khawatir dengan kondisi jembatan seperti ini. Hampir 2 tahun lebih, sekitar segitu. Jadi apa kira-kira respon dari pemerintah, Pak? Nggak ada respon kayak gitu aja lah, batang kelapa, hancur, kayak gini lagi, bolak-balik itu aja. Ini jembatan sudah banyak makan korban apa belum, Pak? Aku aja hampir kecebur di sini. Jadi harapannya apa kira-kira? Harapannya ya minta ditindaklanjuti lah. Tengok ini kan jalan besar ini, jalan umum. Menurut Kepala Desa Kayu Besar, dalam waktu dekat pemerintah berjanji akan memperbaiki jembatan tersebut. Jadi respon dari pemerintahan gimana, Pak? Ya sampai sekarang belum ada, tetapi
Pernah saya pertanyakan oleh orang PUPR, katanya di bulan 8 akan diadakan kegiatannya perbaiki. Kini warga desa Kayu Besar sangat berharap pemerintah menepati janjinya untuk segera memperbaiki jembatan Pagurawan Tebing Tinggi agar masyarakat tidak perlu was-was saat melintasi jembatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.